Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D IKM 2A akan memaparkan literatur review kami yang berjudul Smoking Habits and Alcohol Consumption as Identification of Increased Early Aging. Selanjutnya ada perkenalan dari anggota kelompok kami yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Bisa di next. Baik, seperti yang ditampilkan di layar, ada Farah Fadilah, kemudian ada saya sendiri, Gemma Kliatea Putri, kemudian ada Inestia Sila Widya Parasanti, kemudian ada Kelly Amanda Salsabila, dan yang terakhir adalah Salsabila Rizky Adinda. Selanjutnya, baik, di sini terdapat daftar materi yang akan kami paparkan pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pengantar, kemudian metode, ketiga hasil, dan yang terakhir berupa kesimpulan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pengantar literatur review kami. Proses penuaan merupakan fenomena yang melibatkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial seseorang. Penuaan dapat menyebabkan gangguan dan penurunan kualitas kinerja pada tubuh kita, atau secara fisik hingga psikologis. Dalam penuaan ini terdapat faktor ekstrinsik dan intrinsik. Salah satu dari faktor ekstrinsik yaitu merokok, yang merupakan salah satu faktor ekstrinsik dalam penuaan kulit. Sebagai contohnya yaitu 20 batang per hari, setara dengan 10 tahun penuaan kronologis. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, anjuran gaya hidup sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam menunda bahkan menghentikan penuaan kulit. Selain merokok, mengonsumsi alkohol juga berkolerasi pada populasi umum, di mana orang yang mengonsumsi alkohol maupun perokok berat menunjukkan angka kematian yang tertinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan terkait pengambilan jurnal atau literatur, kami dianjurkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Maka, kami mengambil basis data yaitu melalui PubMed dan Science Direct dengan rentang maksimal 5 tahun ke belakang. Cara kami mendapatkan literatur-literatur yang sesuai dengan topik, pada saat melakukan penulisannya, kami menggunakan beberapa kata kunci yang menyesuaikan bahasa Inggris, aging, alcohol, impact, lifestyle, and smoking. Dari kata kunci tersebut, selanjutnya kami ketik pada halaman pencarian dengan advanced search menggunakan teknik logian logik. Di sini kami spesifik menggunakan and or not, contohnya aging and alcohol atau smoking or alcohol. Setelah itu, kami melihat serta membaca sekilas literatur yang muncul. Jika literatur tersebut cocok, maka kami putuskan untuk menggunakan literatur tersebut. Kebetulan, kami mendapatkan 10 literatur, namun akhirnya kami seleksi kembali yang lebih spesifik menjadi 5 literatur. Baik, selanjutnya merupakan dasar pertanyaan dari literatur yang telah kami cari. Pertanyaan yang kami cari itu cukup beragam, menyesuaikan dengan jurnal atau literatur yang telah kami dapatkan. Pertanyaannya itu mulai dari what is the impact of association smoking and alcohol consumption lifestyle that cause factor on aging, lalu does smoking or alcohol just have an impact on age of onset and disease duration in multiple system atrophy or MSA. Lalu yang selanjutnya, what is the impact of smoking consumption that cause factor on the aging for early smoking group and late smoking group. Lalu yang terakhir, what is the impact of smoking and alcohol use on a facial aging in women? Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami telah mendapatkan berbagai dasar dan berbagai pandangan dalam menyimpulkan hasil penelitiannya. Namun, pada intinya, kami telah mencari keterkaitan perokok dan pecandu alkohol dengan risiko penuaan dini. Penuaan dini apa saja yang tampak akibat gaya hidup seseorang, perokok, dan pecandu alkohol. Lalu, apakah akan berakibat kepada genetik penuaan, rusaknya organ dalam, atau pada tampak eksternal seperti terlihatnya ciri-ciri dari kulit, mata, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari metode yang telah kami lakukan untuk melakukan literatur review. Jadi kami menggunakan artikel-artikel yang dikumpulkan di PubMed dan Science Direct yang kemudian kami ambil sebanyak 5 artikel. Nah, dari 4 artikel menunjukkan bahwa memang ada pengaruh dari merokok dengan konsumsi alkohol
terhadap bagaimana seorang akan menua. Nah, di sini salah satu dari literatur tersebut menyebutkan bahwa terdapat odds ratio sebesar 1,61 kemungkinan seorang yang merokok untuk mengidap penyakit PHG atau premature hair grey. Dan selanjutnya, salah satu dari literatur juga mengatakan bahwa orang-orang yang merokok dan mengonsumsi alkohol secara rutin atau termasuk dalam kecanduan ya, di sini tuh memiliki kemungkinan untuk menua secara kurang sehat dibandingkan dengan yang tidak. Dan yang terakhir, ada salah satu dari kelima tadi yang menyebutkan bahwa seorang yang mengonsumsi alkohol secara rutin atau termasuk dalam kategori kecanduan mempunyai kemungkinan untuk mengalami penyakit neurodegeneratif yang di sini disebutkan bahwa penyakit tersebut adalah multiple system atrophy atau MSA. Lalu untuk isi dari literatur review yang telah kami buat itu memuat informasi yang sesuai topik yang kami ambil, yaitu terkait kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol sebagai identifikasi peningkatan penuaan dini. Seseorang dengan melakukan yang gaya hidup menjadi perokok dan pecandu alkohol itu akan memiliki akibat kepada tubuhnya, baik internal maupun eksternal. Yang pertama itu bisa rambut beruban prematur, lalu memiliki penyakit sistemik, lalu ada faktor resiko PSG, lalu ada penuaan kulit, khususnya pada wanita yang mengonsumsi alkohol dan rokok, lalu adanya faktor internal ya, yaitu faktor genetik yang bisa berkontribusi negatif pada tubuh, serta bisa mengurangi keberhasilan berhenti merokok. Selanjutnya juga seseorang yang merokok dari lama ya, khususnya lebih dari sejak lama itu memiliki lebih dari 2 kali lipat kemungkinan mengalami penuaan dini dibandingkan dengan bukan perokok. Serta untuk seseorang yang mengonsumsi alkohol itu dibandingkan dengan yang tidak pernah konsumsi alkohol, jika tingkatnya wajar sebenarnya masih bermanfaat bagi kesehatan penuaan. Namun jika alkohol itu dikonsumsi dengan tingkat yang sedang hingga tinggi itu masih banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan karena adanya bias dengan orang-orang dalam identifikasi dalam tingkat tersebut. Bias tersebut tuh dikarenakan sulitnya mengelompokkan seseorang pengonsumsi alkohol sejak lama atau telah berhenti karena terdapat beberapa orang yang sebenarnya tuh dia sudah berhenti, tapi mungkin di sebelum dia berhenti itu dia termasuk ke seorang pecandu alkohol tingkat berat. Oleh karena itu, identifikasi dan klasifikasi terhadap seseorang di tingkat sedang hingga tinggi itu diperlukannya riset lebih lanjut agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bias. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penuaan mungkin merupakan proses alami. Seseorang dapat mengalami penuaan dini dikarenakan berbagai aspek. Salah satunya yaitu paparan radikal bebas yang disebabkan oleh merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Merokok dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko uban prematur. Sedangkan konsumsi alkohol berat meningkatkan kemungkinan penuaan yang tidak sehat dibandingkan dengan peminum non-alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan tidak hanya menyebabkan peningkatan risiko penuaan dini, namun ditemukan sifat vasodilatasi alkohol yang dapat menyebabkan hipotensi ortostatik pada penyakit neurodegeneratif seperti MSA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merokok dan konsumsi alkohol berat dapat meningkatkan faktor risiko penuaan dini dan penyakit neurodegeneratif. Baik, di sini kami tampilkan referensi yang kami gunakan dalam melakukan literatur review kami. Sekiranya begitu, pemaparan mengenai materi kami yang mengambil tema bagaimana merokok dan konsumsi alkohol dapat menyebabkan penuaan secara dini. Apabila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.